الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصلاة صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي. Para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah mantang gubi sehat badan, sehat pikiran, umur panjang, mantang gubi wate kepada kitanya Bandung untuk dapat hadir bak tempat yang kali disediakannya sebagai acara sosialisasi. Selalu beri salam, mari kita sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan juga kepada ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan juga ulama mutabar yang sudah tepat sebagai petunjuk bagi kitanya. Kadang-kadang kesilapan dalam sebagaimana dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hormatan Tuhan dan terima sekali kepada Bapak Camat yang karena di tengah-tengah kitanya, dan juga kepada Bapak dan Ramil yang karena di tengah-tengah kitanya, dan juga kepada Bapak Kapolsek ataupun yang mewakilinya, dan juga kepada Bapak Kepala Puskesmas, dan juga kepada staf Kasih PMG Kantor Sama Berada, dan juga kepada pendamping PDAMD pendamping desa dalam Kecamatan Berada, dan juga kepada Gubernur Lampung, dan juga kepada Kuhaput, Kuhalapan, Sekdes, perangkat Operator Lampung, dan seluruh undangan peserta yang akan hadir ke tempatnya. Guna dan maksud tujuan hanya lain hanyalah untuk tadinya sejenak sebagaimana judul, yaitu sosialisasi adaptasi kebiasaan baru new normal, karena mungkin dalam halnya mereka kalau terjalani tantangan rintangan sebagaimana musibah tsunami-nya, yang namun musibah tsunami-nya telah yang diciptakan di satu-satu tempat satu daerah, tapi ini adalah COVID ini adalah musibah yang juga dunia, bukan diciptakan di satu-satu daerah dan satu-satu tertentu, daerah tertentu, hampir seluruhnya. Namun pada hari ini mungkin ada aturan-aturan baru dalam kali usaha rasakan tantangan perencanaan maraton tak susah payah, kadang bentuk saja saya kerja saja kenor yang dan aturan, tapi orangnya mungkin kadang akan sampaikan kiban yang untuk adaptasi kebiasaan baru new normal supaya aman produktif daripada COVID-19. Selainnya nanti mungkin kadang dalam sila-sila waktu akan sampaikan sedikit, kadang-kadang disampaikan di Pak Ramil atau Bapak Hose tentang untuk waspada kiban masalah PMK-nya. Nyopi akan dibicarakan dibaju nyopi yang namanya virus, walaupun bukan hanya penyakit tak binatang, virusnya adalah penyakit, tapi bukan ada fungsinya adalah ada yang harus antisipasi. Kan maknanya virus tak binatang bak manusia ini, tapi yang pun sama-sama ada jaga, artinya mewaspadai. Dalam halnya lo selaku kursi kapal garing lebih dari kemah daripada Bandung ada undang-undangan baik daripada narasumber Madri
Dalam hal ini kadang-kadang ada kekurangan ataupun sedikit kurang sopan daripada media ataupun hal-hal lain nyapi ini kamu lagi mah buru dan mah untuk kemudian pada sambutan daripada ulun tua selaku pimpinan kampung untuk acara daerah tematri akan dilanjutkan kembali oleh yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa mulai dari akhir 2019 sampai dengan 2020, 21 dan 22. Yaitu di awal-awal 20 tim Muspika Kecamatan Keren Kenau Desa Karing, bahkan ke Desa Karing Mantong, di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pedada. Gunaji bahwasanya bijak pegah buat masyarakat Mandung yang ada di desa bahwa nyoba saatnya tanya dengan dilanda sabah musibah wabah COVID-19, yaitu yang sama-sama kita rasakan. Tentu saja bahwasanya ibu sekalian kita galom nak ubat dari puskesmas Pedada dan seluruh Indonesia galom nak ubat bahwasanya yang adalah satu-satunya untuk mencegah tersebarnya virus tersebut. Dianjurkan untuk memakai masker, melakukan cuci tangan, menjaga jarak, hanya duduk bersapa-sama rame-rame tanpa menggunakan masker. Jadi bahwasanya langkah-langkah yang kita tempuh adalah biu pakai masker, biu jaro, hanya duduk rame-rame mesti lagi bawa. Tetapi nyoba saatnya kamu katrol keren kembali desa. Gunaji sajak pegah lom masyarakat, khususnya buat masyarakat Karing bahwa kondisi bahasa dino tentang COVID sekerundahnya mulai mengurangi, mulai reda, mulai menjauh dari tanya. Tetapi dalam habis 100%. Jadi yang perlu kami pegang Bapak dan Ibu bahwa untuk memutuskan rantai antara bertanya dengan COVID-19, bertanya wajib dilakukan yang dalam melakukan vaksin wajib dilakukan. Karena tujuan satu-satunya adalah untuk memutuskan hubungan dengan wabah tersebut. Jadi caranya kepada Bapak Ibu yang di kampung Karingnya yang dalam melakukan vaksin, baik tahap pertama, tahap kedua atau tahap ketiga, yang segera melakukan vaksin. Cara masing-masing Bapak dan Ibu untuk merubah dengan Ibu bidang desa ini. Mereka yang pasti bicara atau dengan fakta pasti bicara. Karena bahasanya tim vaksinasi yang di kecamatan siap di puskesmas. Jadi itu memang Bapak Ibu nusen mendapat lah lagi masa-masa awal kamu terus kenal, Ibu mendapat dino, Bapak Ibu bisa Bapak Bisi melalui bidang desa, untuk tim vaksinasi dari kecamatan akan diturun ke kampung. Saya lakukan vaksin lagi yang kali juga yang kali ikut. Karena yang kali ikut Ibu pasti ingat, terus padu-padu kau ada terus desanya. Karena di awal-awal terus Bapak dan Ibunya macam merasa karena berita-berita hoak yang saya terima dari luar, begitu tak vaksin, kitanya udah pada dikenal mungkin dalam waktu 10 bulan atau 2 bulan dah langsung meninggal akibat divaksin, atau 6 bulan kemudian, bahkan 7 kemudian. Tetapi kan terbukti, kalau rasakan gedro, kalau belum vaksin yang sebagian besar, dan kalau gok-gok yang kali vaksin, hana yang lagi nyari pegang. Jadi oleh karenanya, kita kamu mengharapkan kepada masyarakat Karing pada khususnya yang dalam melakukan vaksin segera dilakukan. Baik yang kali melakukan yang kedua, ataupun yang kedua dilakukan yang ketiga. Jadi yang itu merupakan vaksinnya disyaratkan dalam mulai, termasuk yang lagi yang jauh ikut adalah termasuk syarat penerima bantuan, termasuk BLT, termasuk pelayanan administrasi kampung,
dan itunya na kemungkinan bicarakan ke lain, termasuk bapak ibu yang luar daerah untuk vaksin yang diwajibkan. Jadi oleh karenanya nak sama-sama mudah, bapak ibu bina mudah kadang-kadang dengan tergopok-gopok dan jauh luar daerah, jadi hanya sibuk visi memang hanya vaksin. Menurut keterangan yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas, bagi yang dalam dilakukan vaksin terpaksa dilakukan swab. Ini adalah pekerjaan yang sangat payah berjimbang dalam lakukan vaksin. Dan ini macam kena biaya, swab macam kena biaya dan anjir berlaku di puskesmas biasanya. Payah paling lembut di rumah sakit Kuliah Kirim. Dan pasien kena biaya sekitar 270 per kilogram. Jadi oleh karenanya selama macam melakukan kemudahan, macam tersedia obat di puskesmas, macam pelayanan yang mohon untuk dilakukan. BPJS dalam suasana yang lainnya ada tersebut. Tapi untuk bisa saja disyaratkan yang dalam melakukan vaksin atau yang dalam melakukan vaksin sampai ketiga yang maju-maju kebijakan lain mungkin. Jadi oleh karenanya kesempatannya untuk didengar kembali yang disampaikan oleh Bapak Kapus secara rinci tentang kesehatan dan menyangkut dengan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang samanya sudah sampaikan kepada Bapak Kisi dan mohon dukungan kepada seluruh masyarakat kali bahwa dalam rangka menyambut bulan Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang bertanya sebagai biasanya awal kita lakukan berkebaya untuk membersihkan terutama sekali jalan-jalan desa dan saluran-saluran yang ada di desa demi yang pertama kelihatan indah dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian untuk pengibaran bendera surat kata mulai kita edarkan dalam rumah Bapak Kisi, tetapi Bapak Kisi perintah langsung kepada warga bahwa bendera merah putih wajib dikibarkan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian yang dari pun kebijakan dari Presiden bertanya ke darurat wabah. Yang kedua, hang lebih contoh tak lagi orangnya. Punya projek cadang taif nanti hilang kemai mu. Taif rame-rame yang lu maksud yang hancur apa-apa harus simete. Harus simete karena pakon munyo jarak simete kemungkinan besar nafah kita yang hancur hiup nafah lain ataupun nafah lain hancur hiup kita sehingga kemudian hana menular. Yang kelih projek jenazah kita yang nak buat dua sapul cuci tangan. Tujuan ji apabila kita yang kali bersalaman, kali sama-sama lain, kali kudu lain, kali sama-sama benda-benda yang dimandi lain, kali jika orang lain kita yang berjuang jarawa. Supaya apakan kumunnya yang Pak Jarawa dia salaman orang lain, cara mensabunkan air mengalir kumunnya bisa luruh, runtuh dan mati. Dengan tujuan wate saat yang kadurat. Yang keput katanya dalam tapukat kegiatan, baik kegiatan urung meninggal, kegiatan berkawin, kegiatan rapat, kegiatan segala pun yang rame-rame urung kumpul. Yang hang lebih contoh, hang lebih kumpul. Supaya apakan bekna dia salah hilo di antara kumpulan-kumpulan gedanyanya, nah yang sakit ini baru lain. Yang aturan yang keput. Yang kelima selalu bertanya di rumah. Selalu bertanya selama yang di rumah. Hang bijak tahu muyuhana pulai. Artinya pak saudara bik muyuhana pulai saja harus dengan telepon. Supaya apa kan? Mana tahu bertanya yang berkumun karena tapi pak saudara keluarga ataupun sebaliknya orang lain saudara yang ada kumun karena pe bagi demo.
Jadi sehingga yang dibatasi kebijakan dari pemerintah bukanlah semacam luar negara itu lockdown. Negeri yang negara luar, negara yang paling maju sekalipun di jalan-jalan protokol, lagi lagi bundaran Indonesia, lagi jalan Tamrin, segala macam yang cukup ramai, yang kosong taknya. Jangankan di Indonesia, di negara luar, di Paris, Prancis, di Amerika, di Inggris, jalan-jalan yang anak pernah menyuci per hari yang kosong madu. Artinya memang urunji hanya bijak tahu you diamkan ilmu. Yang saat kebijakan bahwa gedeo karena apa penyakit wabak. Karena penyakit wabaknya menyerang seluruh dunia. Yang tahun kedua, akhir tahun 2020, awal 2022, ditemuilah sebuah zat yang nanti vaksin. Vaksin yang tapi kepada manusia dengan cara ada imunisasi supaya terjadi kekebalan. Pemerintah keputusan dalam satu kebijakan. Keputusan dalam satu kebijakan Pak Pemerintah bahwa gutanya karena ubat untuk pencegahan. Artinya kita bentuk kekebalan tubuh dengan peraturan Presiden nomor 20 2022. Benar lalu. 2021 ke 2022, mulai 2021 Inan sudah vaksin karena jenis G, A, B, C, D karena mandung. Olian punya jenis A, punya suci 4 bulan, umur sekian. Punya jenis B, suci umur sekian, umur sekian. Oleh kerana pusat klasifikasi urang yang tak suci. Urang tua dia nak umur je suci, urang muda dia nak umur suci, anak gadis dia suci, urang hamil dia suci. Nagayan pusat aturan. Sehingga pakai karena vaksin kamu opis beserta pemerintah di kecamatan 6 kampung siap dihelm. Yang faktornya yang sekalian dengan vaksin. Begitu ubat karena bak kamu yang kamu betul dalam kampung untuk nanti. Bukan betul untuk suci pertama tuan muda. Macam karena ubat yang di tingkat pusat pemerintah di tingkat pusat yang kuasa adalah presiden-presiden yang sendiri. Di tingkat provinsi gubernur yang sendiri. Di tingkat kabupaten, bupati lerti, di tingkat kecamatan, camat lerti yang baru kamu, yang baru suci, yang baru suci urun Bandung. Artinya hana luput mendidropi setelah nak kebijakan, setelah nak ubat vaksin yang untuk suci. Khusus untuk penyuntikan, kamu roco Malimangkul dua kampung, nak kampung 5 ga, nak kampung 7 ga, nak kampung 4 ga, nak kampung 3 ga. Khusus untuk Karim. Khusus untuk Garing, alhamdulillah. Kamu untuk Garing masalah vaksin, sudah vaksin, sudah yang tak masalah. Untuk sudah yang dalam malu, awal ada kampung lama, masih sekitar 6 ke 6 tahun. Nah, produksi Garing untuk dosis pun, karena yang dosis 20 dosis pertama, dosis kedua, baru terjadi kekebalan. Dan suci harus 70% kabah kelompok itu. Mesti dia ini nak tertuh semadu. Baru terjadi kekebalan kelompok pak yang tertuhnya harus suci 70%. Artinya 70% dan jumlah itu. Tapi untuk kalian disampaikan dosis pertama ke 80. Dosis pertama 80 lebih. Dosis kedua 80 pasca. Artinya untuk 2 titik, dosis pertama dan dosis kedua sesuai dengan anjuran pemerintah bak kita nyonyo ke aman. Cuman yang maju itu yang lama. Nah dosis ketiga, booster ke-1 itu. Yang booster ke-1-nya bak kamu kasih madu. Sama dalamnya kapolsek gurunya madu kasih. Karena booster ketiga supaya terjadi kekebalan permanen kepada manusia setelah divaksin dosis ketiga terjadi kekebalan permanen. Yang golong lengkap untuk Garing macam bisa 10%. Makasih. Yang itu teknis kami gimana cara yang dosis layan harus nanti sesuai dengan Pak Camat Pengamono. Iyo tanya kalau boleh gimana dosis 3 hari karena elaknya dosis 3 yang dijual yang elaknya siapa kabel. Olehnya khusus kamu Camat Ramil Kapolsek dan pejabat-pejabat lain yang karena booster kedua dosis kebut yang baru 2 minggu yang lalu karena aturan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan kamu pelayan publik harus uji dosis keempat ataupun booster ketiga. Urung iu booster pertama ataupun dosis ketiga, kamu iu booster kedua ataupun dosis keempat. Anak play lo.
yang melakainya punya kandang ubat kamu muncul kumandung selesai perkara aman untuk kekebalan tubuh kita. Yang kedua tentang atrauranya sesuai dengan judul yaitu sterilisasi apakah? Ya pegang uranya utanya gampang aman covid. Keaman. Semua aman untuk membantu 20% kali tersuci yang pemerintah kalian tersuci paskal kali pakai untuk arah jalan kali betul vaksin mantuk aturan kali berlaku. Capaian vaksinasi pun kadru. Uranya yang gampang keaman. Bukan berarti bebas. Bebas diperkirakan di pemerintah Pak 2020 aman di akhir 2022 itu harus selesai. Di zaman sekarang 2020 harus bebas vaksin. Artinya Pak 2020 mana tu le cerita COVID tinggal masa lalu cek utama sejarah dari tsunami ini. Kita yang mengadu tentang tsunami, petikan rasakan tsunami le, tapi cerita tsunami ataupun perang saja. Dia cerita perang tapi bukan perang lagi. Menanti untuk coronanya. 2020 coronanya begitu dan hanya sejarah betul. Karena saya berkecimpung dalam COVID-nya. Tapi nak indikator yang harus kita berlaku. Yang pun munyo di ruang terbuka lagi yang pun buka masker ini kenapa yang pakai masker ni? Ini punut lu pakai masker karena punut dalam puing-puing kilo. Santi lu pulungnya. Udah keknya puana cuk lu pakai masker. Munyo yang santi kilo dia tidak pakai masker sih karena itu yang harus tiga. Kita harus pakai intelijen, pun tinggi, munyo dalam penyakit. Begitu berapa yang urun? Puluhnya nak batuk, nak pilek, pilih balong puan. Menanti gayang. Nyopu pak kampungnya pun nanti kapan tu bila balong bahan maka maskernya wajib pakai. Kalau kamu kesehatan pakai maskernya yang mengatakan lama. Artinya setiap masuk ruang kerja berhubungan dengan urun sakit yang harus pakai masker. Bukan masker jangan bukan untuk COVID madang, tapi untuk batuk pilek dan penyakit lain harus pakai masker. Tetapi selama COVID hanya puyuh wadah dia baru pindah masker. Sampai umpunyung kai belum ke badai kali dengan masker. Yang selama COVID, yang berkat anak ayu, mata kerja mata pakai masker, waktu rumah tak pakai masker. Tetapi punya selamanya lo pakai masker tadi. Untuk masa aman COVID-nya, dia masker nak payah ahli. Yuk nak jarawah nak payah ahli. Berkurun kaji, semayang hanya jarak ahli kaji tahu. Cuman itu. Punya dalam daerah tertentu pakai masker. Punya dalam kamar nak urung damung dua ledo, apalagi jaminan ring pakai masker. Yang lijak balon langkama urung perintah yang kendruan matang na urung lain yang melayani na urung lain jamiah lain yang roh pakai masker. Lijak baruang camat, pertama baruang camat na urung kuan hendroi dalam anak-anak tulis dia pakai masker. Menanti baruang kapolsek nanamnya. Adapun menanti baruang ruang lain yang fungsi kedua saya berbicara di depan sebagai mantan atau bisa dibilang pasien COVID-19. Jadi saya sudah merasakan di awal pandemi. Jadi pada saat awal pandemi, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dengo menyoka keno meninggal. Nyawa dia awal pandemi menyoka keno corona kaji merati-rati tuju. Yang jamunya sebab kepegah mana ubah. Dan pada saat tersebut saya lagi pendidikan. Jadi siro belum tinggal keluarga, berperang sendiri, menjaga imun sendiri, menjaga mental sendiri. Sebab imun berpengaruh pada mental. Don mental tanya, don imun tanya. Jadi di situ sebagai gambaran bahwasanya COVID itu benar adanya. Sebab tanya, naya mantong hana percaya. Kalau buka bina, mantong ganggap sepilih. Dan alhamdulillah yang kita lihat sekarang sudah sangat membaik. Anali takalon urung pakai pakaian kesehatan yang dipegang Pak Ilmu Kesehatan, pakaian APD, pakaian astronot. Nah, gitu. Nggak ada lagi kita lihat mobil ambulan yang
Upak tiuro nanti kelugo lewat. Tidak ada lagi kita lihat rumah sakit yang penuh pasien. Kita lihat lagi kenapa bisa seperti itu sekarang, semua izinnya Allah. Cuma dengan ikhtiar kita melaksanakan program vaksinasi. Jadi menyokata vaksin nyoka betul. Kata kalau Nino Mandu dengan pelaksanaan vaksinasi sudah berkurang. Cuma seperti yang disampaikan Kapus, vaksinasi tetap harus dilaksanakan sampai dengan dosis 3. Karena saya lihat hasil pencapaian Kecamatan Pedada di dosis 3 masih 13%. Itu satu kecamatan. Jadi kalau dibagi lagi 52 desa, berapa per desanya? Jadi Jidrakun pintasnya masih banyak desa yang belum melaksanakan dosis 3. Nah, jadi Pak program pemerintah hanya pilih-pilih. Pak vaksinasi, payah tabuju, payah carayu, berbagai alasan. Nah yang pegah, ambil vaksin, ayo vaksin lompat, dibulun meninggal. Nanti bulan Hana meninggal, kagak belah tidur, Hana tidur, kagak pegah dilangsung. Pokoknya berbagai alasan. Cuma bapak program pemerintah BLT, bantuan sosial, pegah lipat gaji 70 roh dalam kota, yang roh tertuh. Pegah pak gaji, po 10 tak berkumpul, po 7 kanan. Jadi kalau program bantuan tersebut ada dikarenakan pemerintah prihatin akan kondisi yang lagi dalam masa pandemi. Jadi ada orang yang sedang usaha, sedang kerja, berefek pada kegiatannya. Usahanya tidak ramai lagi, kerjanya kadang-kadang ada sebagian tempat kerja yang tutup. Nah, makanya diturun program bantuan. Nah, batanya bantuan kata demo program vaksinasi anak kecil. Jadi di sini saya cuma menjelaskan garis besarnya saja. Pemateri khusus Pak Kapus sudah dikupas oleh Pak Kapus secara jelas. Di pasukan tempur, di batalion, berlatih, belajar, berangkat operasi. Tapi keberadaan kita di sini adalah komando kewilayahan teritorial. Itu di mana keberadaan masyarakat TNI harus hadir sesuai dengan yang diperintahkan oleh negara, di mana orang tes apapun kegiatan masyarakat harus didampingi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 2000, di situ diundangkan ada 3 undang-undangnya secara induk yang mempayungi TNI. Yang pertama, kedaulatan negara. Jadi negara ini Bapak Ibu sekalian harus tegak. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI mulai dari titik 0 Sabang sampai ke ujung Merauke sana. Yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala macam hal, baik itu tantangan, rongrongan, hambatan yang membuat hancurnya suatu daerah ataupun masyarakat yang ada di dalamnya. Berarti TNI harus bertindak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dipahami adalah meliputi
demo konsep, geografinya, daerahnya, wilayahnya, tempatnya, desanya, itu bio. Demonya adalah penduduknya, masyarakatnya yang mendiami di daerah tersebut. Apabila sudah ada dan masyarakatnya, ada aktivitasnya. Yang ketiga adalah komunikasi sosial, yaitu di sana ada ajang sana, ada tatap muka, ada silaturahmi. Itulah Bapak Ibu sekalian keberadaan TNI. Tugas lain ke samping adalah untuk mendampingi daripada pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu mensukseskan seluruh kegiatan pemerintah yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran, tempat dan waktu yang telah diputuskan demi daerah dan demi rakyat. Itulah keberadaan TNI. Yang Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia yang beriman, dan kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, tidak ada lain yang sempurna menciptakan di muka bumi ini adalah engkau, hai manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pada new normal tersebut, yang dulu saya sering ikut untuk penyuntikan masalah vaksin, alangkah mencekamnya saat itu. Jangankan terjangkit, kadang-kadang was-was kapan saya, jangan-jangan kena langsung meninggal. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, mari tolong ayo sama-sama kita balik ke belakang sejenak. Siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita, sedang apa, kemana tujuan akhirnya. Siapapun pembicaraan Bapak-bapak, Ibu-ibu sebangsa seragama, kita adalah ciptaan Tuhan. Siapapun pembicaraan yang bernama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai saat ini kita sudah menurut kepada Allah, sudah mengikut sepenuhnya yang diajarkan Rasulullah? Mari, karena saya teringat tidak langsung letak penyakit ini. Berkemungkinan ini suatu ganjaran, apakah suatu cobaan, ataupun suatu bala yang diberikan oleh Allah atas keteledoran kita. Mungkin kita patuh atas apa yang diperintahkan. Di situ disampaikan Bapak Ibu sekalian yang beriman. Di situ disampaikan as-salatu imanuddin, sholat tiangnya agama. Dengan cerita aku udah banyak sedekah, kemarin saya baru kurban, sementara sholatnya kadang-kadang banyak yang tertinggal. Ingat ini, waqimis salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tersebut menjauhkan diri kita dari yang keji dan mungkar. Insyaallah, mudah-mudahan kita memang jauh dari yang mungkar dan yang keji, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara antara omongan dan tindakan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang beriman dan punya aturan, hidup ini adalah disiplin. Harus disiplin Bapak Ibu, mulai dari rumah tangga, mulai saya rasa mungkin sudah ada yang menjalankan hal tersebut, belum mengerti sepenuhnya. Jadi disiplin tersebut adalah upaya, usaha, keinginan, kemauan, keikutsertaan dan keikhlasan mengikuti semua perintah